Pemirsa, di dataran tinggi Tanah Gayo, Aceh Tengah, terdapat folklor yang mengisahkan bahwa leluhur orang Gayo berasal dari Batak 27. Berdasarkan folklor ini, sejumlah penelitian arkeologi dilakukan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya sejarah leluhur mereka yang telah menghuni kawasan ini sejak ribuan tahun yang lalu. Berikut liputan selengkapnya. Gayo merupakan satu suku bangsa yang mendiami bagian tengah Pulau Sumatera. Di Takengon, Aceh Tengah, masyarakat yang mendiami lembah di tepi danau menopang kehidupan mereka dengan memanfaatkan biota danau laut tawar dan mengolah tanah mereka nan subur menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Keahlian bertahan hidup ini mereka warisi dari manusia yang telah menghuni gua atau ceruk yang terdapat di sepanjang lereng perbukitan yang menghadap ke danau lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Out of Taiwan adalah salah satu teori penyebaran bangsa Austronesia yang paling masyhur menyebut bahwa penyebaran manusia di Nusantara bermula dari wilayah asalnya di Cina Selatan. Kemudian ke Taiwan, Filipina, lalu menuju ke Sulawesi. Dari sini terpecah menjadi dua jalur, yaitu ke wilayah timur dan barat. Jalur ke timur yakni Papua dikaitkan dengan sebaran kapak lonjong. Sementara jalur ke barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali dan NTT ditandai dengan sebaran kapak persegi. Namun, kajian Balai Arkeologi Medan di situs Purbakala Loyang Mandale pada tahun 2009 menggoyahkan teori tersebut. Pasalnya, kedua jenis beliung tersebut ditemukan di sini. Dengan demikian, muncul adanya kemungkinan lain tentang jalur penyebaran bangsa Austronesia prasejarah yang langsung menuju ke Pulau Sumatera dari wilayah asalnya di Cina Selatan. Areal situs Loyang Mandale memiliki luas sekitar 900 meter persegi. Terdapat 4 gua atau ceruk yang telah diteliti dan diketahui digunakan manusia Gayo Purba sebagai tempat hunian. Lokasinya yang dekat dengan sumber air di danau, aksesibilitas ke lingkungan yang relatif mudah, sirkulasi udara, dan pencahayaan yang cukup bagus menjadikan lokasi ini sebagai tempat yang layak huni. Jejak hunian mereka di sini berupa fragmen gerabah polos, gerabah hias, gerabah berselip merah, peralatan batu, cangkang moluska, dan fragmen tulang. Tim ahli cagar budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh arkeolog senior Prof. Hari Truman Simanjuntak melakukan kegiatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk menjadikan situs ini sebagai situs cagar budaya tingkat nasional. Cara tentang migrasi manusia ke Nusantara panjang ceritanya. Katakanlah kita akan mundur ke waktu 1,5 jutaan tahun yang lalu, bisa lebih tua lagi, sampai ke masa sekarang. Ya, ada rangkaian migrasi yang datang ke Nusantara secara bertahap dengan budayanya masing-masing. Kita sekarang di Loyang Mandale. Ini sebuah situs yang sampai saat ini sudah mendapatkan pertanggalan hunian manusia, katakanlah sejak 7.000-an tahun yang lalu. Tapi bukan berarti sebelumnya manusia belum ada di sini. Sangat memungkinkan lebih tua lagi. Cuma penelitian belum bicara pada bukti hunian yang lebih tua. Di lokasi galian terbaru ini ditemukan 2 kerangka manusia yang relatif masih utuh. Di situs ini banyak ditemui bekal kubur seperti gerabah dan kapak batu. Dari temuan ini tergambar bahwa bangsa Gayo sejak dulu sudah begitu toleran pada budaya dan keyakinan yang lain. Sebagian temuan artefak dan ekofak dari situs Loyang Mandale dan Ujung Karang tersimpan di Museum Gajah Putih Takengon.
Jejak kebudayaan leluhur bangsa Gayo lainnya terdapat pada rumah adat Umah Pituruang, yaitu rumah yang memiliki 7 ruang. Kebiasaan hidup manusia purba sejak ribuan tahun lalu masih dianut oleh masyarakat Gayo hingga saat ini melalui konstruksi rumah panggung yang membujur dari arah timur ke barat. Jejak kebudayaan prasejarah yang terus dibawa oleh Homo sapiens di Gayo saat ini juga terdapat pada kain kerawang. Kain ini masih diproduksi dan digunakan oleh masyarakat sampai sekarang. Temuan di Takengon, Loyang Mendale, Ujung Karang, dan gua lainnya itu memiliki posisi yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Baik dalam periode pra-Austronesia maupun dalam periode Austronesia dan sesudahnya. Hasil carbon dating yang ada di Mendale menunjukkan periode yang lebih tua. Artinya ada migrasi yang tidak menggunakan jalur out of Taiwan. Belakangan ada kemungkinan besar melalui jalur lain. Jalur mana yang ditempuh? Jalur Cina bagian selatan, Thailand, mungkin ke Malaysia, kemudian ke Sumatera, atau langsung dari Thailand ke Sumatera. Bahwa yang namanya pluralisme multikultural sudah ada pada zaman dulu, dan ini perlu diketahui bahwa nenek moyang orang Gayo sudah mengenal konsep tentang pluralisme multikultural. Bangsa Indonesia saat ini adalah hasil dari pembauran manusia purba yang bermigrasi ke Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Kita tidak akan bisa menghindari pluralisme, sebab diri kita merupakan pencampuran dari berbagai suku bangsa. Leluhur bangsa Gayo dan bangsa-bangsa lainnya di negeri ini telah mewarisi kita karya-karya besar nan agung yang mendahului zamannya. Nilai-nilai inilah yang semestinya memotivasi kita untuk bersatu dan membangun Indonesia dengan capaian-capaian yang mendunia.